Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Kini mudik ke Sumatera sudah tidak sehoror dulu lagi. Sekarang sudah ada ini ya, jalan tol Trans Sumatera kan. Lancar sudah lah nih, perjalanan mudik gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Tahukah Anda, mudik di era sebelum adanya jalan tol Trans Sumatera, sungguh menguras tenaga dan waktu. Perjalanan yang sering diwarnai kemacetan panjang, serta ancaman kriminalitas jalanan, menjadi momok menakutkan para pemudik kala itu. Lalu, bagaimana dengan mudik kali ini? Berikut ulasannya. Setiap tahun, tradisi mudik menjelang Hari Raya menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh jutaan orang di Indonesia. Namun, selama bertahun-tahun pula, perjalanan mudik ke Pulau Sumatera seringkali diwarnai dengan tantangan dan hambatan. Kemacetan, jalan berliku, dan waktu tempuh yang tidak terduga, seringkali menjadi pengalaman yang melelahkan bagi para pemudik. Tidak hanya itu, ancaman kriminalitas di jalan lintas Sumatera pun menjadi momok yang sangat menakutkan. Mudik ke Sumatera tidaklah senyaman mudik di Pulau Jawa, di mana sudah banyak jalan tol yang dibangun, sehingga perjalanan bisa menjadi jauh lebih aman dan lancar. Tidak seperti di Pulau Jawa, perjalanan pada malam hari di Pulau Sumatera adalah waktu yang sangat dihindari bagi para pemudik, terutama saat melintas di antara kota Bandar Lampung dengan kota Palembang. Sepanjang jalan dari kedua kota tersebut, sudah dikenal sebagai daerah rawan kriminalitas jalanan. Tidak sedikit cerita mengenai banyaknya kejadian kriminalitas pada malam hari, yang menimpa para pengendara terutama para supir truk. Hal inilah yang menyebabkan para pemudik, biasanya tidak akan berani berjalan pada malam hari, dan lebih memilih menginap terlebih dahulu di kota Bandar Lampung, dan kemudian melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Ataupun jika mereka terpaksa berjalan malam, mereka akan menunggu kendaraan lain, agar bisa berjalan beriringan satu sama lain. Konvoi di jalan bersama kendaraan lainnya, adalah salah satu trik para pemudik di jalan lintas Sumatera agar tetap aman. Tapi itu terjadi dulu, beberapa tahun hingga belasan tahun yang lalu, di mana jalan tol Trans Sumatera belum dibangun. Kini semua itu berubah sejak hadirnya jalan tol Trans Sumatera, yang gencar dibangun oleh Presiden Jokowi. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera telah menjadi tonggak sejarah baru bagi konektivitas antar wilayah di Pulau Sumatera. Jaringan jalan tol yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur Sumatera, tidak hanya mempermudah akses transportasi antar provinsi, tetapi juga telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu keuntungan utama dari hadirnya jalan tol Trans Sumatera adalah kemudahan dalam perjalanan mudik setiap tahunnya. Para pemudik beberapa tahun belakangan ini tidak lagi harus merasakan stres dan kelelahan akibat kemacetan panjang di jalan raya. Mereka juga tidak perlu takut lagi jika berjalan pada malam hari, karena keamanan di jalan tol jauh lebih terjamin. Dengan adanya jalan tol yang luas dan nyaman serta aman, perjalanan menuju kampung halaman di Pulau Sumatera menjadi lebih lancar dan efisien. Waktu tempuh yang dulunya berhari-hari, kini dapat dipersingkat menjadi beberapa jam saja. Contohnya perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni hingga ke Palembang, yang awalnya butuh waktu 8 hingga 10 jam perjalanan, menjadi 4 jam saja. Begitu juga dari Jakarta ke Padang yang awalnya ditempuh 3 hari 2 malam, terpangkas menjadi 2 hari 1 malam saja. Perjalanan malam yang dulu sangat dihindari para pemudik,
kini tidak lagi menjadi momok menakutkan, dan justru banyak para pemudik yang memilih berjalan pada malam hari, agar terhindar dari teriknya matahari, dan bisa cepat sampai ke kampung halaman. Di era Presiden Jokowi, kini hampir setiap provinsi di Pulau Sumatera telah memiliki jalan tolnya masing-masing, seperti Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh. Sementara untuk Sumatera Barat dan Jambi masih tahap pembangunan. Meski jalan tol tersebut belum tersambung satu sama lain, namun kehadiran jalan tol sudah bisa merubah perjalanan mudik, yang dulu melelahkan dan kadang membuat was-was, karena harus melintas pada malam hari, menjadi perjalanan yang cepat dan aman. Dengan segala manfaat yang ditawarkannya, hadirnya jalan tol Trans Sumatera tidak hanya menjadi prestasi infrastruktur semata, tetapi juga menjadi cermin dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kenyamanan dan pelayanan kepada rakyatnya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi atas upayanya membangun infrastruktur yang memajukan Sumatera dan memudahkan perjalanan mudik bagi jutaan orang di Indonesia. Karena tanpa keberanian beliau dalam mengambil kebijakan untuk membangun jaringan jalan tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh, mungkin mudik ke Sumatera akan terus menjadi perjalanan yang sangat melelahkan. Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi telah menyiapkan warisan infrastruktur untuk rakyat Sumatera. Membangun infrastruktur yang tidak hanya akan dinikmati oleh generasi saat ini, tapi juga akan dinikmati oleh generasi anak cucu kita nantinya. Di masa yang akan datang, anak cucu kita sudah tak perlu lagi merasakan betapa kerasnya jalan lintas Sumatera, dan betapa melelahkannya ketika mudik ke Sumatera. Sebab nanti, jalan tol sudah tersambung dari Lampung hingga Aceh. Dan semoga saja, di musim mudik yang sebentar lagi datang, perjalanan mudik ke Sumatera akan berjalan lancar, sehingga para pemudik bisa tiba di kampung halaman dengan cepat dan aman. Akhir kata, terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Jokowi atas 10 tahunnya membangun jalan tol Trans Sumatera. Kini kami sudah bisa menikmati jerih payahmu, meski di awal pembangunannya, banyak dari kami yang pesimis jalan tol tersebut akan terwujud. Demikianlah ulasan kami mengenai manfaat hadirnya jalan tol Trans Sumatera di saat musim mudik. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda nanti akan mudik menggunakan jalan tol Trans Sumatera? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi itulah dia pentingnya ada pembangunan jalan gitu kan, pembangunan infrastruktur ini. Jadi bukan hanya untuk memperpendekkan masa, tapi juga untuk keselesaan pengguna lah gitu kan, pengguna jalan raya lebih lancar gitu dia punya perjalanannya. Inilah pentingnya itu pembangunan infrastruktur ini gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.